Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khaliluhu wa safiyuh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin thumma amma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Kita senantiasa bersyukur dan memuji hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Salawat dan taslim senantiasa kita haturkan kepada tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga kelak di yaumil akhir kita termasuk umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Ibadah di bulan Ramadan yang agung ini, terutama ibadah saum, bukan sekedar menahan diri dari perkara-perkara yang asalnya mubah, perkara-perkara yang asalnya boleh. Makan, minum, berhubungan suami istri di siang hari di luar bulan Ramadan asalnya boleh atau tidak boleh, Pak? Halal atau haram? Makan dan minum di siang hari di luar bulan Ramadan itu adalah perkara-perkara yang mubah, perkara-perkara yang boleh. Tapi yang mubah dan boleh itu kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala di saat kita melakukan ibadah saum di bulan yang mulia ini. Namun sayangnya tidak sedikit dari kaum muslimin yang mereka saumnya hanya sebatas menahan diri dari perkara-perkara yang mubah tersebut. Dia tidak makan, dia tidak minum dari sejak subuh sampai maghrib. Ibaratnya daging segar dia nggak mau. Tapi masih banyak orang yang saat saum dia tidak pernah terlepas dari bangkai saudaranya sendiri. Menggibah, ya. Padahal saum hakikatnya bukan sekedar menahan dari perkara-perkara yang mubah tersebut. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, man lam yada qaula zur wal amala bihi. Dalam riwayat lain disebutkan wal jahla falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Orang yang tidak meninggalkan perkataan-perkataan dusta dan perbuatan yang keji serta perbuatan-perbuatan yang bodoh, kata Nabi SAW, tatkala orang itu berpuasa maka Allah tidak butuh terhadap puasanya. Puasanya bisa saja sia-sia. Mungkin secara hukum puasanya tidak batal, tapi nilai puasanya tidak berarti apa-apa. Sehingga tidak heran ketika Nabi SAW mengatakan, rubba shaimin hadduhu min siyamihi al-ju' wal atash. Betapa banyak orang yang puasa, tapi ternyata yang dia peroleh dari saumnya, dari puasanya, hanya rasa lapar dan dahaga saja. Ya karena tadi dia berpuasa menahan diri dari hal-hal yang asalnya halal, asalnya mubah, tapi dari perkara-perkara yang haram dia tidak menahan dirinya.
Padahal perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah di luar bulan Ramadan, maka tentu di dalam bulan Ramadan hal itu lebih ditekankan lagi agar kita tidak mendekatinya. Karena para ulama mengatakan fi mausimil khair atau fi mawasimil khair, dalam musim kebaikan seperti Ramadan, kebaikan dilipat gandakan, maka dosa dan maksiat itu pun dilipatkan secara kaifiyatan. Secara kuantitas memang tidak dilipat gandakan. Dosa satu tetap satu. Tetapi dampak buruk dari kemaksiatan yang dilakukan contohnya di bulan Ramadan, di bulan-bulan kebaikan seperti bulan Ramadan, maka dampaknya lebih besar. Dosanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu saudaraku rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, maka hendaknya kita masing-masing introspeksi diri. Sudahkah kita berusaha menjaga saum kita agar tidak ternodai oleh perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Terutama di saat sekarang ini atau di zaman kita ini, betapa sulit kadang kita menghindarkan diri kita dari dosa mata kita, dosa telinga kita, bahkan dosa lisan kita, yang semua itu bisa berdampak buruk bagi diri kita, bahkan bisa merusak nilai ibadah saum kita. Terkadang kita dengan adanya gadget atau smartphone saat ini, ya, orang saat dia puasa, dia masih berselancar di dunia maya, yang dia lihat entah apa saja, ya. Wanita yang mengumbar auratnya, ya, kadang lewat terus dilihat, dan itu semuanya akan merusak ibadah kita, waliya'udzubillah. Maka hendaknya kita berusaha mengontrol diri kita, membatasi diri kita dari aktivitas-aktivitas yang tidak berguna, aktivitas-aktivitas yang tidak bermanfaat. Oleh karenanya Nabi mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu bentuk baiknya Islam seseorang itu terwujud dengan apa? Dia meninggalkan hal-hal yang tidak berguna bagi dia. Hal-hal yang sia-sia. Apalagi kalau itu berupa maksiat, jelas-jelas bukan hanya sia-sia tetapi membawa madarat yang besar bagi dirinya. Yang perlu kita pahami bersama bahwasanya yang namanya dosa pasti membawa dampak buruk. Sekarang ataupun di masa yang akan datang. Entah kita masih ingat dosa tersebut dan ataukah kita sudah lupa. Bisa jadi kita sudah lupa dengan dosa yang pernah kita lakukan, dampaknya baru dirasakan di saat itu, waliya'udzubillah. Allah berikan kita hukuman tatkala kita bahkan sudah melupakan dosa tersebut. Seakan-akan kita sudah benar-benar lupa, tidak pernah melakukannya, tapi ternyata itu masih membekas, memberi dampak buruk bagi kehidupan kita, waliya'udzubillah. Oleh karena itu, sekali lagi mari kita senantiasa berusaha menjaga diri kita, terutama di bulan yang mulia ini, agar ibadah kita terjaga dari hal-hal yang dapat merusak ibadah tersebut. Puasa mengajarkan kita muraqabatullah. Hal-hal yang tadi awalnya mubah halal bisa kita lakukan, tapi kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pulang bisa saja kita minum di rumah, tapi karena kita yakin Allah mengawasi kita, dan kita saum karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan balasan semata-mata dari Allah, maka kita tahan diri kita walaupun tidak ada orang yang melihat. Maka mestinya bukan hanya hal-hal yang seperti ini. Sama juga ketika seseorang melihat tontonan-tontonan yang tidak pantas, bahkan mungkin dia akan malu kalau ada orang lain melihatnya. Lantas tidakkah dia malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha melihat, yang selalu mengawasi kita? Seharusnya kita lebih malu kepada Allah. Jangan sampai kita menganggap pengawasan Allah itu sebagai hal yang remeh. Bahkan kita lebih malu kalau dilihat manusia, lantas kita tidak malu bermaksiat tatkala bersendirian, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengawasi kita, waliya'udzubillah.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik agar kita senantiasa dijauhkan dari hal-hal yang dapat merusak ibadah kita dan kita bisa istiqomah di atas ketaatan, dan semoga Allah memberikan kita taufiknya agar mendapatkan ampunan di bulan yang mulia ini. Wallahu taala a'lam wa a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.